Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya, Dani Kribo. Dan hari ini kita punya sebuah headset gaming lagi nih, dari Invictor. Sebuah brand dari Singapura nih. Sebelumnya saya udah review kan tuh yang Invictor Soturi juga, tapi yang masih pakai kabel. Kalau ini Soturi Plus. Plusnya ini artinya dia sudah wireless. Bakal worth it atau enggak? Kita lihat aja. Oke, sebelumnya saya ngucapin terima kasih nih untuk Invictor yang mengirimkan headset gamingnya lagi nih untuk kita review. Cuman sama ya, sama seperti yang Soturi biasa, bukan yang Plus juga. Itu dia belum masuk Indonesia untuk barangnya, jadi masih hanya dijual di Singapura dan Malaysia aja. Nah, kalau yang Soturi masih yang pakai kabel, itu terakhir saya cek harganya pada saat video ini di tag itu di $149. Sedangkan kalau yang wireless ini, Soturi Plus ini, dia di $219. Jadi lebih mahal sih. Dolar Singapura ya by the way. Nah, kalau dalam boxnya yang pasti kalian dapat headset gaming Invictor Soturinya. Untuk mikrofonnya udah dapat V-Command detachable microphone. Untuk wirelessnya udah dapat juga nih dongle-nya. Untuk ngecharge-nya udah dapat juga kabel USB-A ke tipe C. Nah, kalau untuk kabel aux-nya dia udah 3,5 mm TRRS ke 3,5 mm TRRS. Dan dia udah gold plated ya. Dapat pouch juga nih, jadi semuanya ini bisa masuk ke pouch-nya. Nggak ketinggalan ya, dapat juga headset stand-nya. Jadi lengkap sih, sama seperti yang Soturi. Dan masih sama persis sih untuk si headset stand-nya ini. Jadi ya ini bisa kalian beli juga di toko online yang mirip seperti ini. Cuman kalau bedanya ini kan ada logo Invictor-nya nih di sini. Oke, ini dia barangnya. Udah kerasa kokoh kalau di tangan kayak gini. Ya walaupun pada saat digoyang-goyang sih masih ada bunyi-bunyinya ya. Tapi pada saat kita tarik, misalkan kita coba tarik sekuat tenaga, kita miring-miringin dikit gini, ini masih kerasa kuat. Untuk desainnya juga masih sama, dia terinspirasi dari militer gitu. Dan dia juga dengan 3 kombinasi warna yang sama, dari putih, oranye, dan juga hitam. Cuman beberapa hal yang saya notice kayak Invictor di atas ini bukannya abu-abu tulisannya, tapi dia orange. Terus yang pasti juga untuk ear cup-nya nih bukannya putih, tapi dia hitam. Dan juga untuk leher mikrofonnya ini bukan berwarna hitam, tapi berwarna putih. Ya kalau tampilan sih masih oke ya, dalam arti kalau kalian memang suka dengan yang seperti Soturi yang pertama yang pakai kabel, ini juga masih dapat dengan feel yang sama. Nah, kalau untuk paddingnya dia berbahan kulit sintetis untuk di bagian yang headbandnya ini dan juga ear cup-nya. Udah kerasa empuk sih untuk keduanya. Tapi saya ingat nih, untuk yang di Soturi yang biasa yang pakai kabel, dia itu remote-nya ada di ujung kabelnya gitu kan. Nah, kalau yang ini dia di ear cup bagian sebelah kiri. Kalau kita lihat satu-satu nih, yang paling belakang ini ada untuk mengatur volume. Terus ada tombol untuk nyalain atau matiin LED-nya. Terus ada juga tombol powernya. Lalu ada tombol equalizer dan di sini ada juga 3,5 mm jack-nya. Nah, setelah itu juga di sini untuk pasang mikrofonnya. Jadi seperti saya bilang tadi, dia detachable. Jadi kalau nggak kepake mic-nya bisa dicabut dulu. Dan yang paling depan ada satu tombol lagi untuk mute atau unmute mikrofon. Kalau dari pengalaman saya sih untuk mengakses tombol-tombolnya ini nggak ada masalah ya. Jadi memang awal-awal aja sih gitu, kayak yang ini di mana sih, sebelah mana sih gitu. Tapi setelah kebiasaan pakai sih udah oke. Ya contohnya untuk tombol powernya ini ternyata ada yang bagian timbulnya dikit gitu. Jadi langsung kerasa oh ini tombol power dan kita jadi tahu untuk yang tombol-tombol lainnya. Oke, ketika kalian pasang mikrofonnya ini, dia sudah elastis ya untuk si lehernya ini. Jadi kalian bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan juga udah dapat busanya ya. Jadi ketika kita lagi main terus ada suara napas yang masuk ke mikrofonnya, lumayan sih cukup kesaring. Oh ya, kalau untuk kabelnya, keduanya udah bagus. Jadi untuk kabel aux-nya dan juga untuk kabel ngecharge-nya ini, dia sudah braided. Jadi udah kerasa kokoh banget dan nggak mudah putus. Nah, kalau untuk ear cup di sebelah kanan, udah ada port tipe C-nya untuk ngecharge. Dan juga di sebelahnya ada lampu indikator pada saat lagi ngecharge-nya. Kalau dari hasil tes saya sih ngecharge-nya itu dari yang habis banget sampai penuh itu kira-kira butuh waktu 2,5 jam. Masih sesuai klaimnya. Sedangkan nih kalau untuk baterainya sendiri itu diklaim baterainya 14 jam. Saya nggak nemu sih dia ada berapa mAh dan jujur aja saya nggak sempet nyobain juga sampai full 14 jam dia nyala terus. Tapi dari hasil tes yang saya dapat, jadi saya pakainya itu dengan volume yang bisa dibilang ya cukup standar ketika saya bermain game. Nggak terlalu besar tapi nggak kecil juga. Dan kalau untuk penggunaan mikrofonnya sendiri, ya kira-kira tuh saya 4 jam pakai mikrofonnya. Nah total itu saya dapat baterainya di 11 jam. Tapi itu yang pasti bervariasi lagi ya, tergantung dari pemakaian kita. Misalkan kita pakai di volume gede terus, ya bisa jadi baterainya bakal lebih cepat habis. Ya walaupun dia nggak sesuai di klaimnya sih, tapi masih cukup oke di 11 jam. Toh kalau kalian udah kehabisan baterai nih, misalkan pada saat lagi main game, kalian bisa pakai kabel aux-nya, jadi tinggal colok, langsung main lagi. Oh ya, dia sudah plug and play ya, jadi kalian tinggal pasang si dongle-nya di komputer atau di laptop kalian. Dan juga setahu saya di Xbox atau PS4 dan PS5 juga dia udah compatible. Nah, kalau untuk fittingnya kayak gimana nih?
Dia ini beratnya 315 gram dan kalau clamping force-nya ini di 350 gram. Diklaimnya sih dia comfort light design, jadi udah kerasa nyaman dan dipakai lama juga masih bisa nyaman. Kalau dari pengalaman saya sih awal-awalnya memang kerasa untuk clamping force-nya ini agak terlalu neken ya. Terus saya atur ukuran kepalanya, jadi kalian bisa atur di sini ya untuk mengatur sesuai dengan ukuran kepala kalian. Dan setelah saya pakai sampai beberapa jam, itu memang masih kerasa nyaman. Saya ingat paling lama waktu saya pakai ini main game itu sampai sekitar 5 jam. Itu masih nggak kerasa tekanan yang nggak enak di kepala, terus di sekitar telinga juga nggak kerasa tekanannya, dan juga nggak kerasa cepet panas. Jadi cuman anget-anget aja kalau di sekitar telinga saya. Ya mungkin kalau masalah panas atau enggaknya balik lagi ke suhu ruangan kita ya. Tapi kalau intinya dari pengalaman saya sih, saya nggak pernah komplain untuk masalah fittingnya. Oh ya, ketika dipakai juga, ini untuk ear cup-nya udah gede ya, jadi telinga saya ini masuk semua. Dan untuk passive noise cancellation-nya juga udah cukup bagus ya, jadi ketika saya pakai main game itu, saya lebih bisa fokus main game, karena memang suara sekitar itu dia cukup bagus untuk menutup. Sebelum kita lanjut ke mikrofon dan sound quality-nya, kita lihat dulu spek lengkapnya. Oke, sekarang Invictor Show 3 Plus-nya udah saya nyalain, bisa kelihatan ya LED-nya dia nyala. Dan juga langsung saya pakai nih. Dan mikrofonnya ini sudah aktif, jadi sekarang kalian langsung mendengarkan hasil dari suara mikrofon Invictor Show 3 Plus ini. Nah, untuk mikrofonnya ini sendiri, dia tuh pickup pattern-nya omnidirectional, jadi dibilang sih menangkap suara dari segala arah. Nah, kalau keadaan studio kita sekarang sih, ini ada AC, tapi memang nggak terlalu ribut, dan juga ada kipasnya lampu, tapi juga nggak terlalu ribut sih, dan di sekitar kita sih ini sepi sih sebenarnya. Jadi saya coba kalau diam ya, bakal masuk nggak nih noise. Jadi sebenarnya sih untuk mikrofon Invictor Show 3 Plus ini udah cukup enak ya. Jadi dalam arti untuk dipakai sehari-hari main game atau berkomunikasi dengan teman itu udah oke. Jadi kalau hasil suara mikrofonnya ini menurut saya dia cukup clear dan juga dia tidak robotik. Jadi ya lumayan natural bisa dibilang, dan dia lebih ke netral. Maksudnya dia nggak terlalu deep ya, jadi suara saya itu nggak terlalu yang ngebass atau juga tidak terlalu yang tinggi untuk di bagian si high frekuensinya atau di bagian treble yang kadang-kadang bisa bikin harsh atau nusuk, atau enggak suara S-nya itu agak yang ya nggak enak aja gitu di telinga. Nah, kalau dari pengalaman saya main terus saya berkomunikasi dengan teman saya menggunakan Discord nih, pakai si headset Invictor Show 3 Plus ini. Dia bilang hal-hal kayak tadi yang terlalu ngebass atau gimana-gimana itu nggak ada, udah oke. Cuma nih, saya nemu sedikit masalah. Jadi ketika saya main itu, pertama kali awalnya sama teman saya ini, si dongle ini saya coloknya itu di bagian belakang PC komputer saya. Dan itu dia agak kehalangan dengan meja kan, jadi nggak ada yang direct signal aja gitu dari si headset ke si dongle-nya. Nah, biasanya sih saya nggak ada masalah ya, cuman kalau untuk si Invictor Show 3 Plus ini, dia tuh suara saya akhirnya kayak keputus-putus gitu. Dan maksud saya putus-putus itu kayak suara saya tiba-tiba hilang-hilang gitu, atau kadang volumenya naik turun sendiri. Dan kalau kata teman saya sih udah cukup mengganggu ya. Saya udah cobain juga, saya matiin headsetnya dulu, saya cabut mic-nya, saya pasang lagi, baru saya nyalain lagi headsetnya, tetap sama. Sampai saya kepikiran mungkin dongle-nya kali ya. Nah, saya pindahin nih dongle-nya yang bisa dibilang tidak ada yang halangin lagi di antara headset dan dongle-nya. Memang suara saya udah yang putus-putusnya ini sudah menghilang. Tapi kata teman saya kok jadi ada white noise-nya sekarang. Nggak sampai mengganggu sih kalau untuk si noise-nya ini. Cuman kata teman saya notice aja. Dan mungkin karena pakai Discord ada bantuan kayak semacam ya dia membantu untuk menutup suara sekitar. Jadi ketika saya lagi diam memang si noise-nya juga hilang. Dan ketika saya ngomong noise-nya juga ikut masuk. Ya nggak seganggu yang putus-putus tadi lah bisa dibilang. Bahkan saya cobain saya ngitung 1 sampai 10. Kata teman saya cuma ngitung 1 sampai 8. Jadi dua angka itu hilang aja gitu tiba-tiba keputus. Tapi saya nggak tahu ya apakah ini semua produk dari Invictor Show 3 Plus seperti ini atau yang kita aja nih bisa jadi ada cacatnya. Nah, mudah-mudahan juga nih kalau dari hasil tes mikrofonnya ini nggak ada masalah. Kalau memang ada masalah putus-putus kayak gitu ya kalian bisa langsung dengar hasilnya sendiri. Nah, kalau nggak ada ya mungkin juga ada faktor-faktor lain ya. Bisa dibilang kayak lagi sinyal yang jelek mungkin atau kayak gimana. Tapi perlu saya singgung bahwa saya selalu menggunakan komputer yang sama untuk mencoba headset gaming yang lain dan saya tidak pernah ada masalah yang seperti ini. Jadi intinya sih kalau memang tidak ada masalah dengan putus-putusnya tadi dan juga kalau yang noise-nya bisa nggak ada sih, mic-nya ini sudah cukup bagus. Jadi dalam arti untuk dipakai sehari-hari udah cukup banget. Mau itu untuk main game ataupun untuk streaming. Nah, kalau menurut kalian kayak gimana nih hasil dari mikrofon Invictor Show 3 Plus ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang kalau untuk kualitas suaranya kayak gimana nih? Jadi drivernya itu berkurang 50 mm dan dia dibilangnya sih standar untuk audiophile. Ya, yang pertama bisa saya bilang langsung kalau dibandingkan dengan Soturi yang biasa, ini memang kerasa lebih enak walaupun yang tidak signifikan banget ya.
Kalau untuk karakter suara sih bisa dibilang masih sama ya dengan yang Soturi biasa atau yang masih pakai kabel. Jadi dia lebih ke arah netral. Nah, kalau equalizer sama seperti yang kabel juga udah ada juga, dia udah ada 3 nih. Kalau lampunya berwarna putih kayak gini, dia ini yang dia lebih ke netral gitu. Kalau yang biru gini dia enhance clarity. Kalau yang LED-nya running atau ganti-ganti warna itu enhance bass. Nah, sebelumnya langsung saya kasih tau aja deh. Kalau untuk equalizernya sendiri saya lebih seneng pakai yang netral aja. Kalau yang enhance bass itu kerasa banget bassnya naik sehingga untuk bagian mid dan treble-nya ini jadi kerasa ketutup. Sedangkan kalau yang enhance clarity ini tuh akhirnya efeknya kadang-kadang ketika saya lagi pakai skill misalkan lagi main game itu kerasa untuk si treble ini jadi kayak nusuk. Dan akhirnya ya saya balik ke equalizer netralnya. Dan kalau untuk equalizer netralnya ini ketika saya main game emang kerasa enak. Jadi ketika saya lagi pakai main game, misalkan saya lagi main Genshin Impact, itu suara air, suara sekitar gitu, pokoknya kedengaran dengan oke. Saya cobain game yang butuh dengan gerakan cepat kayak gitu, atau misalkan kayak FPS itu menentukan suara langkah gitu, misalkan jarak atau arahnya itu sudah oke juga. Dan yang saya suka juga nih dari Invictor Soturi Plus ini itu dapat banget untuk vibe-nya atau ambience-nya ketika saya lagi main game. Jadi misalkan kayak lagi main Elden Ring nih, ketika si bosnya yang pertama tuh kan dia mengayunkan si senjatanya, itu kedengaran banget dan enak banget, walaupun ya lebih banyak kerasa kedengaran suara saya mati sih ya, hampir 2 jam buat lawan bos itu aja. Ya buat yang main Elden Ring tau lah ya. Sombong amat. Intinya kalau buat main game udah enak banget. Nah, kalau untuk main film sendiri udah cukup dapat sih untuk serunya. Jadi bisa dibilang ya lebih oke aja gitu, lebih kedapat ambience filmnya juga. Cuman saya tetap bilang bukan yang the best. Dan kalau untuk dengerin musik saya bilang sih masih oke-oke aja ya. Jadi kayak bagian low-nya masih kerasa lah untuk si dentuman bassnya, untuk mid-nya masih cukup clear, untuk treble juga masih bisa kerasa sparklingnya. Tapi tetap saya nggak bisa betah lama-lama dengerin musik kalau pakai si Invictor Soturi Plus ini. Atau juga nonton film, satu film juga udah cukup gitu. Tapi kalau main game baru saya bisa pakai berlama-lama. Tapi memang kalau untuk masalah suara balik lagi ke selera kita masing-masing ya. Kita dengerin aja sound sample-nya. To make time for your feelings, but you have to admit I already do. So we're up against a master thief, assassin, high performance driver. Who is he? Jacob is Dom's brother. Nah, tadi kalian udah dengerin untuk sound sample dari Invictor Soturi Plus ini. Ada yang main game, ada yang denger lagu, ada juga yang nonton film. Ya bisa dibilang trailer gitu kan. Menurut saya sih untuk Invictor Soturi Plus ini kayaknya masih kemahalan kalau dilihat dari harganya. Ya yang kabel aja juga dia udah $149 gitu kan, sedangkan yang ini dia $219. Nggak tahu sih memang ketika masuk Indonesia apakah bakal harganya sama seperti itu atau mungkin lebih murah, maybe karena kalau di Indonesia sendiri, kalau buat saya lihat pasarnya udah banyak banget saingannya yang bahkan ada harganya lebih murah tapi kualitasnya masih lebih oke. Jadi intinya buat kalian yang di Indonesia kalau niat banget beli sampai beli di Singapura atau beli di Malaysia hanya untuk nyobain Invictor Soturi Plus ini sih saya kurang menyarankan ya. Jadi mungkin nunggu masuk resmi di Indonesia, siapa tahu harganya lebih friendly. Sedangkan kalau buat yang di Singapura atau Malaysia mending coba cari tempat atau toko yang menyediakan untuk bisa nyobain dulu kali ya. Jadi biar lebih tahu untuk hasil suara si Invictor Soturi Plus ini dan juga untuk mikrofonnya kayak gimana. Dan apalagi masalah kenyamanannya. Dan kalau abang kalian suka ya silahkan. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini, bisa dong subscribe ke Bongkar Bro biar kita makin semangat nih bikin video-video selanjutnya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!